got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue, never thinking you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vita. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan untuk supervisi mengajar ya Bu Vita ya, coaching. Di mana nanti Bu Vita akan saya supervisi dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Tapi sebelumnya saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu. Bu Vita, kira-kira hari ini mau mengajar apa ya? Hari ini rencana mau belajar itu nih matematika tentang bangun ruang. Bangun ya. Tujuan pembelajarannya apa? Di sini saya akan belajar. Jadi anak-anak harus melalui pengamatan bangun ruang yang telah kami buat saya buat. Nanti siswa dapat membandingkan banyaknya sisi nih pada bangun ruang, misalnya prisma, tabung, limas, kerucut dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah anak tahu membandingkan antara bangun ruang yang lainnya, siswa dapat membuat jaring-jaring bangun prisma dulu deh di sini. Gitu. Jadi anak dapat membuat jaring-jaring prisma. Nah, untuk area pengembangannya itu sendiri, kira-kira kita akan mengambil pengembangan apa yang dicapai? Kalau saya akan mengambilkan tentang kesadaran sosial, kemudian kesadaran diri siswa, kemudian anak-anak bisa memiliki keterampilan berelasi, kemudian keterampilan mengambil keputusan secara tanggung jawab. Gitu guys. Ya. Untuk strateginya nanti nih ketika Bu Vita melakukan kegiatan pembelajaran kelas itu apa? Strategi yang akan saya buat rencananya saya pakai project based learning gitu. Kemudian ada pembagian kelompok, anak-anak sudah dibagi per kelompok, nanti anak-anak akan melakukan diskusi gitu guys. Membuat jaring-jaring berdasarkan tata Pancasila. Gitu. Jadi nanti Bu Vita akan membagikan kelompok sesuai dengan bakat mereka masing-masing ya. Nah, untuk alat dan bahan, kira-kira saya sudah disiapkan apa aja ya Bu Vita? Alat dan bahan, saya akan mempersiapkan proyektor OHP yang pertama untuk anak-anak biar mengetahui materinya dulu materinya. Kemudian setelah itu anak-anak dibagi kelompok kan, dan anak-anak saya bagikan karton setiap kelompok, kemudian biasa pulpen, penggaris, gunting untuk bisa membuat jaring-jaring prisma. Ya, oke. Saya sudah tidak sabar melihat Bu Vita untuk mengajar di kelas. Saya akan melakukan observasi ya. Abis ini Bu Vita ya. Baik ini. Ya, saya harapkan nanti ketika saya observasi, Bu Vita dapat melakukan pembelajaran dengan lancar. Baik. Oke. Baik, kita akan melakukan observasi di kelas Bu Vita, yaitu kelas 6A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya. Ya, pokoknya semua harus semangat. Selama di sekolah harus semangat. Nggak boleh malu. Ya, sudah terkenal semua? Sudah. Oke, panggil susu, vitamin jangan lupa ya. Karena sudah menjelang ujian harus menjaga kesehatan. Ya, baik. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh salah satu perwakilan dari kelompok religius. Ya, oke. Tolong coba sadar ya. Ya, kita dulu. Pak, ini. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kawan-kawan kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin.
Baik, berikutnya untuk memulai pelajaran pagi ini, ya, supaya kita sebagai bangsa Indonesia menghargai jasa para pahlawan kita, ya. Mari jika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Citra, ya. Kita silakan sebagai DJ. Ya, semuanya berdiri semua, ya. Semua dari mana? Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak ada ngobrol. Ya. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan menggunakan patokan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Sudah menyanyikan lagu dengan semangat, ya. Nggak ada yang loyo, ya. Semuanya harus baik. Yang pertanyaannya, ya, siapa yang dalam hari ini, ya? Ini nama ini sakit. Oh ya, terima kasih. Kirim kabar kalau satu mana badan sakit, ya. Dan anak semua harus jaga kesehatan, ya. Jangan banyak minum AIS, ya. Harus banyak-banyak minum vitamin dan kalsium yang bergizi, ya. Ya, untuk sebelum mulai pelajaran, ya, kita ingin membacakan dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, ya. Yang pertama, dalam pembelajaran hari ini, ya, kita semua harus fokus, ya, tidak boleh berisik, harus menghargai guru dan teman-teman, ya. Kemudian dalam nanti diskusi kelompok, tolong kalian belajar berdiskusikan dengan sesama, tidak boleh saling bermusuhan, ya. Kalau dalam diskusi kelompok berbeda pendapat itu hal yang biasa. Tapi kalau kita harus legowo jika pendapat kita tidak diterima, ya. Yang kedua, tidak boleh mengatai orang tua, ya, atau stop bullying, ya, nggak boleh. Kemudian menghargai teman. Jika ada yang bicara, kita kasih kesempatan untuk dia berbicara, ya. Jangan memotong pembicaraan teman saat diskusi kelompok, paham, ya. Kemudian saat belajar, tolong setiap kelompok harus kondusif, nggak boleh berisik, nggak boleh saling ngatain temannya, ya. Harus fokus belajarnya. Ingat, ya, kalau mau dalam kelas kondusif, semua saling menghargai dan menghormati, baik hormat kepada guru, ya, teman sebaya, ya, dan antar kelompok yang lain. Paham, ya? Paham, ya? Kalau tidak sepakat akan ada yang melanggar mengurangi poin di setiap kelompok ini. Paham, ya? Paham. Ya, untuk lebih semangat lagi, Bu Guru pengen anak-anak itu, ya, dudukkan kepalanya. Dudukkan kepalanya, sama-sama kita saling berhitung, ya. Mari kita tetap sejenak dari kegiatan, ya, Kamu, ya. Kesehatan dengan fisik, ya. Coba anak-anak duduk, tidak membungkuk, ya, tegak, tegak. Kedua baru direk saja, ya. Pejamkan mata anak-anak. Kemudian rasakan kursi anak-anak yang lapar, duduk. Rasakan kedua telapak kaki bersentuh pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan di atas meja merupakan kalian, ya. Letakkan tangan, kemudian pejamkan mata, rasakan nyaman, ya, atau cukup arahkan pandangan ke bawah dan relax. Relax sejenak. Ambil nafas, keluarkan. Nafas kembali, ya, keluarkan. Saat bernafas, rasakan, ya, ada udara yang masuk dan keluar dari hidungannya. Ya, rasakan di kaki-kakinya. Kita masih diberikan nafas, ya, oleh Allah dan Tuhan Maha Esa. Ya, nafas lebih pelan lagi, ambil nafas lagi pelan-pelan dan dalam. Rasakan perut anak-anak yang mengembang dan mengempis saat bernafas. Rasakan sejenak, bernafas dalam. Kita akan lompat, ya. 1, nafas, 2, 3, 4, hembuskan. 1, 2, 3, 4. Relax dalam keadaan nafas dan mengeluarkan nafas. Kemudian lemas kedua
tangan kanan, jari jemari, ya. Rasakan betapa kalian ingin belajar, ya. Ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Kita masih diberikan nafas, ya, diberikan kesempatan untuk belajar, ya. Ya selesai. Kita nafas lagi, nafas dalam 1, 2, 3, 4, hembuskan. Ya. Sudah selesai? Ya. Kita kembali bertangan. Ya, terima kasih. Bagaimana rasanya? Relax ya? Ya, santai ya. Ya, sudah kita semua sudah relax ya. Sekarang kita coba ya, tepuk jempol ya. Kita ya, jempol ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Kita hebat. Oke, sekali lagi ya. Kanan dulu baru kiri ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Kita hebat. Ya, pokoknya semua hebat, kalian hebat ya. Baik, kita mulai. Materi hari ini adalah tentang bangun ruang ya. Apa itu bangun ruang? Kita tahu. Ya, contoh bangun ruang apa aja, Rehan? Bangun ruang, Raska. Tabu, apa lagi? Kayu. Prisma. Bola. Iya, 5 bola. Lagi. Balon. Kubur. Ya, kubur. Ya. Ya, kalian ya, materi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran. Kita masuk ke dalam bangun ruang. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita belajarkan ya. Ini tentang bangun ruang, bangunnya Krisna dan Tabu. Ya. Melalui pengamatan bangun ruang ya, yang tadi 2, siswa dapat membandingkan banyaknya sisi, ya. Sisi pada bangun ruang, bangun Prisma, tabung, limas, kerucut dengan bulan, ya. Yang kedua, melalui pengamatan bangun ruang yang tadi 2, siswa dapat membandingkan banyaknya rusuk, jadi kan sisi ya, karena rusuk ya. Pada bangun Prisma, tabung, limas, dan kerucut. Nanti ada lagi terakhir kita membuat jaring-jaring, ya, bangun Prisma dan kerucut. Nanti akan diberikan kita ya kertas ya semua lem bukti untuk membuat jaring-jaring bangun Prisma dan bangun tabung. Ya, ya ikut ini kalian ya. Yang pertama apa sih bangun ruang itu? Kita dibacain Kirana. Bangun ruang adalah apa? Folder isi ya, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi. Karena ada ruang, ada volume, ada ruang, ada sisi yang membatasinya. Ya, kalau bangun datar, dia hanya mempunyai sisi yang membatasi, tidak mempunyai isi, tidak mempunyai ruang. Ya, kemarin udah belajar kan, bangun datar ya, terakhir ya. Ya, coba kita pengen tahu nih sebelum bangun ruang, karena banyak rumus yang harus kalian pelajari. Ya, sebelum mulai ke bangun ruang, coba kita pengen nyanyi lagu I Love Math. Ya, lupa bangun datar. Ya, oke, ini bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mari kawan kita belajar menghafal rumus luas bangun datar. Luas persegi, sisi kali sisi, persegi panjang, panjang kali lebar. Segitiga itu alasnya, dikali tinggi dibagi 2. Lingkaran itu luasnya, dikali jari-jari pangkat 2. Luas saja genjang, alas kali tinggi, dan trapesium jumlah sisi sejajar. Kali tinggi dibagi 2, sekarang tahu semua rumusnya. Ya, berapa ya bangun datar udah kalah. Kalau kamu lupa bangun datar, apa aja lagunya pasti udah pasti ingat tuh ya. Ya, ini contohnya sekarang ke bangun ruang. Contoh bangun ruang adalah tenda ketiga, ya. Kamu bentuk tenda. Tenda itu ada isinya kan? Masuk ke buka tendanya pasti ada ruang ya. Ruang buat kamu tidur, buat kamu belajar di tenda misalnya. Kali susu, ya. Kali susu itu ada isinya ya. Kemudian atap rumah, topi, bola, ya. Dan ada lainnya yang kamu bisa lihat. Misalnya ini gelas busa nih, ya. Bentuknya apa? Tabung. Ada isinya nggak? Ada. Ini air, ya. Dia menempati ruang, ada ruangnya.
ruangnya untuk isi apa? Isi air, teh, kopi, ya, susu, ya, semuanya bisa diisi. Ada lagi misalnya kayak balok, di sini balok ya. Ini balok, ini balok, dia bisa memuat meletakkan spidol, ya. Apalagi pulpen, tisu, pensil, ya. Kalau bangun data hanya bangun yang mempunyai sisi dan garis mengatasinya tadi, bukan berdebatin doang. Ya, lanjut ya. Berikutnya kita lihat di sini bangun prisma. Ya, nih bangun ruang prisma. Misalkan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alat dan bentuk, ya. Jenis bangun ini bermacam-macam sesuai bentuk alatnya, seperti segitiga, segi 4, segi 5, dan coba dibaca nama. Apa ciri-cirinya bangun prisma segitiga? Ya, memiliki 5 sisi, sisi bawah dan sisi atas, serta 3 sisi bidang tegak. 2 memiliki 6 titik sudut dan 3 memiliki 9 titik. Oke ya, kita lihat ya. Nah, ini namanya sisi tegak. Ini berdua jari-jari ya. Itu ya. Nanti anak buat ya, kelompok ya. Ini ya. Nah, ini sisi tegaknya. Sisi tegak. Ini sisi apa nih? Atas, sisi atasnya. Ini sisi bawah atau alas. Alas ya. Ini tingginya. Kalau kita gabungkan, ya, gabungkan semua. Nah, nanti berbentuk seperti sisi atas, sisi bawah, sisi tegak, dan tingginya cuma, gitu ya. Jadi rusuk nih, rusuk 1 ya, 2, 3, ini rusuk ya. Kalau sisi 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ini ya, 5 sisi. Lihat ya, memiliki 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya? Oke, sama ya. Oke, sekarang 6 titik sudut. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Kemudian memiliki 9 rusuk. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi semua sama ya. Ini nanti anak buat ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Semuanya akan dipersiapkan. Ya, di kelas APS. Ya, lanjut. Kita lihat lagi di sini. Nih ya, ini sama ya, nomor ya. Ya, ini sisi alas, sisi atasnya, tegaknya, tegak, kemudian sisi alas bawahnya. Gitu ya. Kalau kita buat lebih bagus lagi, dia akan berbentuk seperti tenda. Kalau digabungkan, gitu ya, digabungkan menjadi tenda. Jari-jari bangun tabung. Tabung dibentuk oleh 2 lingkaran. 1, 2. Ada berapa lingkarannya? 2. 1, 2. Ada 2 ya. Kemudian 1 bersegi panjang. Ya, bersegi panjang. Nah, ada panjang, ada lebar. Ini panjang, ini lebar. Ya. Kemudian contoh bangun tabung ya, ada kain biskuit, kain susu, celengan, gelas ya, semuanya. Kalau ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang akan membentuk suatu tabung. Kita gabungkan ya sekarang ya, misalnya ya. Oke ya. Kalau saya digabungkan menjadi tabung, kita praktek ya menjadi tabung ya. Ini tingginya ya. Kemudian ada sisi alas. Oke. Sampai sini kamu tahu kan perbandingan antara bangun prisma dan tabung? Ya, karena kita belajar bandingkan. 2. Ingat ya. Ini semua ya, ini dari tabung ya, kemudian ini dari pusat ya. Ini ya, nanti anak setelah belajar materi, nanti kamu tanya tentang bangun dari prisma dan tabung. Ya, semangat? Paham ya? Oke, kita akan melakukan tugas kelompok, yaitu membuat jari-jari bangun prisma dan tabung. Ya, kita lihat gambar kita ya. Jadi kalau prisma kalau balik, kalau prisma segitiga ada berapa titik? 5. Ada berapa rusuk? 9. Ada berapa titik sudut? Nah, kalau tabung ada berapa titik? Berapa rusuk? 2. Berapa titik sudut? Tidak ada ya. Ya, ini disiapkan bahan-bahannya adalah kertas.
Udah selesai? Belum. Ini buat gambarnya yang buka ya. Udah dinilai. Dan setelah digambar, digambar di menggiling di lab. Jangan lupa ya. Ada bagian yang gambar, ada bagian yang menggiling, ada bagian yang tulis ya apa? Lebihkan ya nyontoh ya. Sudah kelompok kamu ya. Oke jadi satu. Ya kelompoknya review. Ini loyang ya. Jangan lupa buat jadi berikan sedikit yang komentar ya. Ya. Oke. Kita sambung udah jadi. Oke lagi. Nah. Lihat ya. Dan semuanya bagus ya. Semuanya bisa membuat menentukan. Ya. Ya semuanya sudah selesai. Tangkap semua. Bukan gunting, lem, tentang semua di dalam seperti ya. Nanti menilai ya, kalau misalnya kalian buat nanti akan dinilai ya. Nilainya ke kelompok ya. Oke, dia ada. Kita kalian bayi bentuk ruang ya, nanti bisa buat lagi dengan yang lebih bagus lagi ya di rumah ya. Oke, baik. Ya, selesai untuk pembelajaran hari ini. Gimana rasanya? Oke ya, oke. Pada ya untuk mengakhiri pelajaran hari ini ya, kita intinya semua sudah paham ya? Siapa yang paham? Paham semua kan? Ya. Jadi untuk membuat bangun ruang ya perlu ada suatu space untuk diberikan lem ya. Kemudian bangun ruang berbeda dengan bangun datar ya. Refleksi sejenak sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Bangun ruang itu adalah bangun yang terdiri dari ada volume, ada lagi, ada sisi, ada isi, ada ruang volume ya, dan ada sisi yang membatasi. Kalau bangun datar hanya yang mempunyai garis dan sisi yang membatasi. Oke? Ya, bangun prisma segitiga mempunyai sisi berapa? 5. Oke. Bentuknya berapa? 11. Kemudian TS-nya berapa TS-nya? Nah, kalau bangun tabung isinya ada 3. Kemudian TS-nya ada 2. Maksudnya ada 2 ya. Ya, dari pembelajaran hari ini ya. Sudah paham ya anak ya? Di antara 3 kalau boleh memilih. Ini tanda apa? Set. Tanda set. Ya, ini tanda yes. Nah, benar ya. Ini tanda bisa aja. Ya, bisa aja. Dari ketiga ikon yang kita buat, mana yang akan kalian pilih? Smart. Oke, oke? Ini oke? Enggak. Ada. Oke, oke? Enggak. Jangan sedih dong ya. Ini oke? Oke. Jadi apa yang kalian pilih ya? Smart. Nah, jadi happy kan ini yang mana? Happy. Ya, oke. Sekali lagi mau ucapkan terima kasih untuk hari ini anak-anak yang sudah bisa belajar tentang bangun ruang. Ya, ucapkan terima kasih sekali lagi. Sukses untuk kita semua. Ya, jadi anak-anak yang hebat dan tidak pernah mengeluh dalam kondisi apapun ya. Terima kasih sekali lagi. Coba mimpin doanya. Aduh ya, mimpin doa setelah belajar. Kawan-kawan, kita berdoa. Mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tugas hari ini adalah tugas rumah ya, KPD ya. Selesaikan di rumah, besok di rumah. Ini nanti anak jalan yang diri tugasnya hari ini. Ya, KPD ini nanti dikerjakan di buku tugas ya, ya 1 sampai 10. Ya, oke baik. Ucapkan sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi saya sudah melihat Bu Vita memberikan pembelajaran di kelas ya, pembelajaran matematika. Sekarang bagaimana perasaan Bu Vita setelah saya observasi? Perasaan saya Miss, awalnya tuh saya deg-degan Miss, cuma lama-lama kan saya happy gitu kan, saya enjoy, menikmati alurnya. Nah terus kalau misalnya untuk yang menilai, saya mungkin alhamdulillah Miss dengan nilai saya, karena kan kita yang menilai orang lain, bukan diri sendiri. Jadi terima kasih sudah menilai saya Miss. Iya. Nah, menurut Bu Vita, selama Bu Vita mengajar itu apakah sudah tepat atau tidak? Kalau dibilang tepat, masih banyak belum tepat Miss, karena kan kita butuh banyak belajar ya untuk depannya kan. Jadi mungkin dengan adanya Miss observasi saya, jadi saya ada masukan nih ke depannya lebih baik lagi. Oke. Nah, tadi sih saya lihat ya Bu Vita sudah memberikan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran RPP yang Bu Vita buat sudah, dan belum terlihat untuk pemanfaatan lingkungan sekolah. Nah, ketika Bu Vita memberikan tadi materi tentang bentuk bangun ruang seperti kubu silinder ya kan, tabung, prisma, alangkah baiknya Bu Vita memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat benda-benda di lingkungan sekolah itu yang berbentuk tabung, adakah tidak, atau prisma seperti itu. Nanti mungkin next time ke depannya Bu Vita bisa memasuki pemanfaatan lingkungan sekitar. Nah, ya. Dan untuk reflektif juga sudah melakukan reflektif, namun Bu Vita bisa menggunakan segitiga reflektif itu dan memberikan pertanyaan kepada anak apa yang sudah dipelajari hari ini. Oke. Terus kedepannya bagaimana Bu Vita untuk umpan baliknya? Iya, ya mungkin dari kasih masukan ya, jadi anak-anak dilibatkan nih dalam lingkungan sekolah, khususnya yang memanfaatkan, pokoknya anak-anak tuh diajak mengenal di lingkungan sekolah. Kemudian refleksi, jadi seperti itu dulu saya merefleksikan sendiri, ternyata memang anak-anak menyimpulkan. Jadi kedepannya saya akan belajar lebih menghargai lagi anak-anak untuk memberikan kesimpulan gitu, memberikan apa namanya ya, apa sih namanya, materi apa sih yang sudah dipelajari hari itu gitu. Mungkin bagi saya hanya untuk menguatkan saja sistem mental saya. Oke, iya. Nah, saya berharap Bu Vita nanti memperbaiki pembelajaran yang sudah Bu Vita lakukan untuk lebih baik lagi. Untuk rencana selanjutnya Bu Vita mungkin nanti dalam pemberian materi berikanlah reflektif dengan kesimpulan anak itu sendiri. Nanti Bu Vita hanya menguatkan saja. Oke, jadi sekarang setelah saya coaching, gimana perasaan Bu Vita? Perasaan siapa ya Miss ya? Pokoknya nggak terbayarkan, maksudnya nggak terkirakan. Jadi satu yang jadi tidak tahu jadi tahu Miss, nggak bisa menjadi bisa gitu. Jadi alurnya pun terarah gitu. Jadi ikut melibatkan anak-anak juga dalam pembelajaran, bukan hanya saya sebagai fasilitator dan mencari apa sih namanya, tutor center gitu. Jadi anak-anak sudah di center, semua akan terlibat, anak-anak pun ikut terlibat pembelajarannya gitu Miss. Baik, itu saja observasi saya terhadap teman sejawat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone.